Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, tentunya ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian para habaib. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, serta bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tidak henti-hentinya tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia pelaksana yang telah mengundang kami untuk melengkapi acara peringatan Maulid pada hari ini. Peringatan Maulid adalah suatu hal yang sudah terbiasa kita lakukan setiap datangnya bulan Maulid. Semoga dengan perayaan Maulid kita dapat memetik, mengambil ilmu pengetahuan yang terjadi di dalam perayaan Maulid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Allah menyatakan untuk meniru, mengambil akhlak yang baik itu kemana kita pedomannya? Pedomannya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau melengkapi baik di dalam menjadi pemimpin atau beliau menjadi seorang pedagang atau beliau menjadi seorang yang bergaul dengan masyarakat. Siapa semua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan, kemudian pada saat itu para sahabat dengan Rasulullah akan melaksanakan pemasakan. Karena mungkin dalam perjalanan sudah waktu makan,
Maka di antara para sahabat tadi, dia berkata, aku tukang sembelih binatangnya. Yang lain berkata, aku yang menguliti kambingnya. Mungkin kambing yang waktu itu ya. Aku tukang masak. Jadi bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku tukang cari kayunya. Jadi beliau tinggang rasa dengan para sahabat. Kalau di rumah beliau membantu dengan istrinya. Menjahit pakaian sendiri, menjahit sandal sendiri kalau putus. Pendek kata membantu memasak di dapur. Nah ini Rasulullah ketika bergaul dengan istri, bergaul dengan para sahabat. Bagaimana kita bisa meniru akhlak Rasulullah kalau tidak pernah mendengar ceritanya, tidak pernah membaca? Tentu kita harus mendengar atau membaca sejarah Rasulullah. Ada guru-guru. Rasulullah bersama para sahabat melewati dua buah majelis. Yang pertama beliau melewati majelis orang yang sedang berdoa, berzikir dan berdoa. Kemudian Rasulullah berkata, ini adalah sebuah majelis yang di sini orang berzikir dan berdoa. Jika Allah menghendaki mengabulkan, Allah kabulkan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus berjalan bersama sahabat, melihat lagi sebuah majelis, yang mana di dalam majelis itu mengajarkan manusia hal-hal yang berkenaan dengan agama. Maka Rasulullah SAW singgah di majelis tadi. Rasulullah singgah masuk ke dalam majelis tadi dan beliau mengatakan, ini adalah majelis, sebuah majelis yang mengajarkan kepada manusia tentang ajaran agama, akhlak-akhlak manusia. Aku diutus ke dunia ini innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah menjadi seorang guru. Nah, ini. Maka Rasulullah menghampiri majelis tadi. Artinya menandakan Rasulullah itu senang kepada majelis pengajian. Bukan tidak senang dengan zikir dan doa, tetapi lebih lagi Rasulullah menyenangi dengan majelis yang di situ dibacakan tentang hal agama. Karena kata Rasulullah, aku diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang guru. Kelebihan seorang guru dijelaskan di dalam hadis. Nanti apabila terjadi hari kiamat, maka orang-orang yang berjihad fisabilillah, orang-orang yang beribadah dan berjihad fisabilillah dipersilahkan masuk surga. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian masuk surga. Lalu berkata orang-orang alim, para ulama. Kata para ulama, ya Allah, mereka itu masuk surga adalah karena ilmu kami. Mereka itu masuk surga karena mendapatkan ilmu dari kami, lalu mereka beribadah dan berjihad, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kami terdudi masuk surga? Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan kepada para guru. Ujar Tuhan, Isfa'u tusaffa'u. Berikan pertolongan,
berikan pertolongan kepada orang-orang yang belum masuk surga. Siapa yang menjadi muridnya, siapa yang pernah menolongnya, berikan syafaat. Niscaya kamu akan diberikan syafaat. Fayasfa'una, maka mereka menolong, para guru tadi menolong, lalu akhirnya mereka masuk surga bersama-sama. Nah, ini adalah keutamaan menjadi seorang guru. Dia bisa memberikan syafaat. Di tempat kami, di Kabupaten Barabai, ulun bepender, mengerti jelas bahasa Banjar. Ujar bagian Kisra nih, Kisra. Tahu kan bagian Kisra, kalau Bapak tahu. Bagian Kisra nih, ini ada nih bantuan nih ya. Ulah proposal barang secarik kertas barang, selembar kertas barang. Ulah proposal asal ada permohonan. Yakin gerang keluar jalulun. Bisa keluarkah? Ayo gawayan jadi hulu. Aku ini kada bapak jar Kisra hendak minta kiawakan kaina aja remunnya masuk surga. Bubuhun pian mengiawina. Kesini. Nah, ya tadi isfa'u tusampau. Berikan pertolongan. Kamu akan ditolong. Jadi Rabbi Kisra, saya kira banyak menang mengiawakan non kami nah. Jadi nang bapangkat, gunakan pangkatnya untuk menolong agama. Yang berduit, gunakan duitnya untuk menolong agama. Supaya banyak nang mengiaw, supaya banyak nang memanggil, nang membawai masuk surga. Karena nang menolong ini ditolong juga oleh nang ditolong. Iya di kiau tadi dipanggil. Oh fulan kesini, kita masuk jalan sini nah. Nah ini kelebihan orang yang menolong, kelebihan seorang guru. Seorang guru bisa memberikan syafaat, orang yang membantu akan dipanggil oleh orang yang dibantunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang di Makkah selama 13 tahun, beliau memperjuangkan umat manusia bagaimana sekira-kira manusia ini memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Bukan gampang Rasulullah menyiarkan agama Islam. Dimulai dengan secara sembunyi-sembunyi beliau menyiarkan Islam selama 3 tahun. Dari mulut ke mulut, berimanlah Siti Khadijah istri beliau. Berimanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berimanlah Sayyidina Ali. Lewatnya Abu Bakar Siddiq, berimanlah Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Tapi apa tantangan beliau? Ketika menyiarkan agama Islam, beliau karena ini merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu dianggap mereka adalah agama yang baru, maka mendapat tantangan yang luar biasa. Siapa yang masuk Islam pada saat itu disakiti, disiksa. Seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah tuannya. Bilal ini kan seorang hamba sahaya. Dibaringkan di tempat yang panas matahari yang luar biasa, kemudian diandaki, diletakkan batu di atasnya. Di atas badannya Bilal diandaki batu. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal? Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya Allah esa, esa, yang esa, yang esa. Selalu ingat. Ammar bin Yasir dan lain sahabat, bahkan ada yang mati disiksa oleh para sahabat. Oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy.
Tapi walaupun disiksa, orang-orang yang telah beriman tadi tetap imannya semakin kuat dan semakin bertambah, bukan bertambah kurang, tapi iman mereka tetap bertambah dan orangnya pun bertambah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini sudah merasa kewalahan. Umat Islam semakin bertambah. Bagaimana caranya menghalang-halangi perjuangan Rasulullah SAW ini? Lalu akhirnya mereka berunding, bermusyawarah. Ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ada juga yang membaca Atabah bin Rabi'ahnya kada babaris. Tasar haja memberisi hendak Utbah, hendak Atabah. Nah, lalu si Utbah bin Rabi'ah tadi, ujar Utbah bin Rabi'ah, serahkan kepadaku. Nanti yang aku akan berbicara dengan Muhammad dengan menawarkan beberapa tawaran. Ujar bubuhunnya, ayo silakan. Datanglah Utbah bin Rabi'ah tadi lawan Nabi kita. Wahai anak-anakan yang ngaran sakampung, keluarga ham terus. Nah, jadi Utbah bin Rabi'ah ini memanggil Nabi kita, wahai ibna akhi, wahai anak saudaraku, artinya anak kemanakanku. Dengarkan, aku akan menawarkan kepadamu beberapa tawaran. Yang pertama, karena ujar Utbah bin Rabi'ah, engkau ini adalah membawa agama yang mana engkau telah menghinakan bapak-bapak kami, menganggap bodoh karena menyembah berhala, menganggap sesat kepada bapak-bapak kami, menganggap bodoh dengan akal-akal kami. Coba dengarkan beberapa perkataan. Ujar Rasulullah, silahkan, apa yang kamu sampaikan. Nah, maka Utbah bin Rabi'ah mulai menjelaskan. Yang pertama ujar Utbah bin Rabi'ah, jika engkau menyiarkan agama Islam ini karena harta, karena ingin menjadi seorang yang kaya raya, kami akan mengumpulkan harta orang-orang kafir Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Makkah ini. Yang kedua, jika engkau menghendaki menjadi seorang pemimpin, kami akan mengangkat engkau menjadi seorang pemimpin dan tidak akan kami putuskan dalam satu hal kecuali setelah bermusyawarah dengan engkau. Jika engkau ingin menjadi seorang raja, kami angkat engkau menjadi seorang raja. Jika engkau di dalam menyiarkan agama Islam ini karena kesurupan atau karena dianggap gila, kami akan mendatangkan seorang tabib, artinya seorang dukun yang akan mengobati engkau. Karena barangkali engkau tidak bisa mengobati sendiri. Kami yang akan mendatangkannya. Nah, ini beberapa tawaran. Ditawari harta, ditawari pemimpin, ditawari pangkat. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah? Ujar Rasulullah, habiskah sudah yang engkau sampaikan, wahai Utbah bin Rabi'ah? Ujarnya, habis dah. Lalu mulailah Rasulullah menjawab. Baik, kata Rasul. Beliau membaca surah Fussilat dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Panjang ayatnya, ulun kada hafal juga, kada tahfiz bang. Nah, jadi panjang ayat tadi dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oh ternyata setelah dibacakan oleh Rasulullah, maka Utbah bin Rabi'ah menghentikan bacaan itu dengan menutup mulutnya Rasulullah SAW. Ditutupi mulutnya Rasulullah oleh Utbah bin Rabi'ah. Sehingga Rasulullah tidak bisa lagi membacanya, melanjutkannya. Karena ditutup untungnya. Nah, kemudian Utbah bin Rabi'ah ini sudah, Atabah bin Rabi'ah sudah kalah. Kada bisa berarti ini. Pulang. Imbah sampai ke rombongan orang kafir Quraisy. Kayak apa ujar bubuhan kafir Quraisy? Bagaimana hasilnya wahai Utbah? Berhasilkah engkau? Wah, ujar Utbah bin Rabi'ah, aku hari ini mendengar suatu perkataan, bukan syair, bukan mantra-mantra, kahana, bukan sihir. Maka aku mengharapkan kepada kalian, ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah Muhammad. Nah, disuruh oleh Utbah bin Rabi'ah malah mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban orang kafir Quraisy? Engkau telah kena sihirnya Nabi Muhammad. Nah, dipadahkan sihir Nabi kita. Padahal bacaan yang dibaca oleh Rasul itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kali kedua. Kayaknya aja pulang, jangan berpikir yang lain. Kayak apa kalau kayak ini caranya pulang? Kita datangi Muhammad, lalu kita tawarkan. Bagaimana kalau kita menyembah gantian? Hari ini kita menyembahnya Tuhannya Nabi Muhammad. Selama seminggu umpamanya, minggu depan Muhammad harus mengikuti menyembah Tuhan kita. Akor berangkat lalu menawarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ujar bubuhan kafir Quraisy, wahai Muhammad, kayak ini aja pulang nah kita bergantian menyembah seminggu umpamanya menyembah Tuhan kami, karena seminggunya kami menyembah Tuhan ikam. Kayak apa? Oh, turun ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan oleh Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nang apa nang ikam sembah, aku tidak akan menyembah. Dan apa yang aku sembah, ikam kada usah jo nyembah. Pokoknya kita masing-masing lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kada berhasil. Ini membaca qul ya ayyuhal kafirun, ulun kan ingat lagi mau urut tuh. Belum baca qul ya ayyuhal kafirun arti kan ingat lagi. Tapi bila membaca qul ya ayyuhal kafirun la ingat ada sebuah kisah nih. Kisah dalam kitab. Jadi orang ini seorang qari kisahnya nih, seorang qari menjadi imam. Maghrib ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun tak boleh-boleh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun kada awam lakum makan padanya jangan sampai lakum dinukum waliyadin habisan tapi kada hawa mau mentungakan ujar nang di belakang nih kayak ini kah seorang qari jadi imam kuliah aja kada hafal kada kawai kada ingat. Nah, Isa, sembahyang Isa, nang memprotes tadi jadi imam. Nang memprotes tadi jadi imamnya. Sembahyang Isa.
Pas membaca Fatihah kada hafal. Labihan pada qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tadi qul ya ayyuhal kafirun surah aja nak kada hafal, boleh aja langsung rokok. Lakum dinukum waliyadin atau qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun. Tak balik-balik Allahu Akbar boleh sah sembayangnya. Tapi kalau Fatihah kada tuntung, kayak apa ini? Kada sah. Kada sah. Kita tinggal Fatihah. Kecuali orang masbuk boleh kada baca Fatihah. Nah ini. Nah itulah. Kita jangan menyebut kejelekan orang. Rasa ujub di dalam hati. Sedikit ya tadi protes sedikit aja. Ini orang hari di dalam hatinya nih. Pas kuliah aja kada hafal. Sekali seorang jadi imam pas Fatihah kada hafal. Nah ini tabulik. Hati-hati Bu. Kita menyebut kejelekan orang akan kembali kepada diri kita. Tadi memprotes orang, kuliah kada hafal. Sekali seorang Fatihah kada hafal. Lebih lagi. Kalau jadi imam hati-hati nih kalau niat tahfiz sekalipun. Ada di tempat kami itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai saparu Yasin roko itu dan masih sempurna. Sekalinya sampai rakaat kedua, Fatihah kedengaran baca, langsung nyambung surah Yasin tadi aja. Nah, karena ini kayak model ayat sejadah kalau hari malam subuh Jumat. Ini bahayanya membaca surah yang panjang sehingga kedengat. Sudah siang mentelepon ulun betakon. Sudah siang nih. Tadinya kami sembahyang subuh. Mbah itu imamnya membaca surah Yasin, surah kedua, ayat rakaat kedua kada ingat membaca Fatihah kayak apa ya? Kayak apa ya aja sembahyang kami. Julun kada sah dan Fatihahnya kada dibaca, kada sah. Kayak apa dia udah siang nenek, bahasa emang kada julun. Bahasa emang kada. Nah. Coba bayangkan cerita daripada Rasulullah tadi. Bermacam-macam tawaran. Tapi perjuangan Rasulullah bukan untuk mencapai harta. Bukan untuk mencapai tahta. Dan bukan untuk mencapai keduniaan. Beliau benar-benar ikhlas memperjuangkan agar manusia memiliki akhlak yang baik. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, mungkin pian tahu kisahnya. Sampai ke Taif dilempari dengan batu, bukan ditolong, padahal maksud hati inta tolong dengan orang-orang Taif, tapi ternyata sampai ke Taif dilempari oleh orang-orang di Taif dengan batu. Sampai Rasulullah berdarah. Nah, maka pada saat itu gunung bertawar. Ujar gunung, wahai Muhammad, bagaimana umat ini? Apakah kami binasakan atau bagaimana? Angin menawarkan, bagaimana orang Taif ini? Apakah kami terbangkan mereka? Rumah-rumah mereka kami terbangkan. Ujar Rasulullah, jangan. Aku kada, artinya amunnya kada beiman, bubuhunnya nenek, anak cucunya barang nang beiman. Karena mereka adalah satu kaum yang tidak mengerti. Innahum la ya'lamun. Dimaafkan oleh Rasulullah. Jadi akhlak itu banyak. Rasulullah yang sudah memiliki akhlak yang baik masih juga berdoa. Allahumma hassan takhalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau baguskan kejadianku, baikkan akhlakku. Pada Rasulullah orang yang baik sudah. Rasulullah orang yang harum badannya. Apabila beliau melewat oleh satu jalan, pinando para sahabat. Ini bekas Rasulullah nih yang lewat karena harumnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menyukai minyak harum. Menyukai berminyak harum. Nah,
Makanya kalau kita membaca sejarah akhlak budi pekerti Rasulullah itu tidak cukup satu majelis, dua majelis, satu kali, dua kali, memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan waktu yang panjang. Dengan kita mengetahui sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, budi pekerti Rasulullah. Nah, disitulah kita bisa meniru itu. Sekalipun tidak sempurna. Sekalipun tidak sempurna seperti Rasulullah, karena yang memiliki akhlak yang sempurna itu hanya Rasulullah. Kalau kita ini meniru-niru, ya mudah-mudahan baik, walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai pada waktu tahun ke-6 Hijriah. Artinya pada tahun ke-6 Hijriah. Itu di dalam sejarah tercatat peperangan demi peperangan, perang Badar, perang Uhud, dan beberapa peperangan yang lainnya. Akhirnya antara orang kafir menghendaki untuk mengadakan perjanjian damai. Artinya apa? Gencatan senjata. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah berjanji damai dengan para sahabat, dan para sahabat juga mengikutinya. Orang-orang kafir kada boleh ada peperangan pada waktu itu. Maka di saat Rasulullah mengadakan perjanjian damai itu, beliau mengirim surat-surat ke mana? Kepada penguasa-penguasa. Dikirim seden ke luar negeri, surat mengajak Islam. Seperti kepada Presiden Mesir, Muqawqis, pemimpin Mesir yang disebut dengan Muqawqis, menyambut baik dengan suratnya Rasulullah dan mengirim seorang hamba sahaya yang disebut dengan Mariyatul Qibtiyah, dan di situ beliau melahirkan seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Mengirim surat kepada Raja Najasyi, maka Raja Najasyi menyambut surat itu dengan baik dan memeluk Islam. Mengirim surat kepada Raja Heraklius di negeri Syam. Bagaimana di Raja Heraklius menyambut baik dengan surat itu. Dan panjang sejarah. Ada juga yang lain dikirimi surat seperti Raja Kaisar Rom. Begitu surat Rasulullah datang, tanpa dibaca surat Rasulullah tadi, maka dirobek-robek surat tadi. Dirobek-robek suratnya Rasulullah tanpa dibaca. Setelah utusan Rasulullah sampai ke Madinah, dihabarkan oleh orang yang menyampaikan surat tadi. Bagaimana kata Rasul? Surat engkau wahai Rasul tidak dibaca dan malah dirobek-robek oleh mereka. Apa jawaban Rasulullah? Mazzaqallahu mulkahu. Mudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaannya. Nah benar. Pada zaman pemerintahan Umar, pemerintahan Sayyidina Umar di dalam tarikh Umar, nah maka kerujaannya runtuh karena ketulahan lawan Rasulullah. Kalau Raja Heraklius ini kada merobek, tapi beliau mengadakan penelitian. Bagaimana orang yang mengirim surat ini? Waktu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam, Abu Sufyan ini sudah patah Mekah. Artinya sudah tahun ke-8 Hijriah. Itu baru masuk Islam. Abu Sufyan pada waktu itu rombongan dagang sebanyak kurang lebih 30 orang. Lalu Raja Heraklius mendengar bahwa
di negeri Syam ini ada rombongan Arab Quraisy yang sedang berdagang karena pekerjaan mereka dagang. Maka Raja Heraklius ingin menanyakan. Barangkali ada yang tahu kisahnya tentang orang yang mengirim surat kepadanya. Maka diundanglah Abu Sufyan oleh Raja Heraklius ke istana. Setelah disampai di istana, lalu rombongan Abu Sufyan berduduk di tempat rombongannya Abu Sufyan. Jadi ibaratnya orang main bal itu di mana rombongan kita di situ duduk. Saya kira bila nya gol nyuraki kena. Ada yang tujuannya bila Abu Sufyan berdusta nang di belakang dimedahkan. Dusta ujar nang di belakang. Bila nya benar. Maka mulailah kisahnya Raja Heraklius ini menanyakan. Beliau adalah seorang beragama Kristen Nasrani. Yang pertama ujar Raja Heraklius on Abu Sufyan, bagaimana soal keturunannya? Ujar Abu Sufyan, keturunannya adalah orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang baik keturunannya. Jadi padahal Abu Sufyan ini adalah musuh tapi tidak mampu berdusta. Padahal musuh lawan Nabi kita ini kadang mampu berdusta. Karena kebaikan, memang kebaikan akhlak Nabi. Sejak sebelum jadi Nabi, sejak kecil sampai beliau dewasa. Sampai menyampaikan risalah. Memiliki akhlak yang baik. Sampai bergelar Al-Amin. Nah ini. Yang kedua. Adakah orang yang mengaku sebelum orang ini nang mengaku jadi nabi? Ujar Abu Sufyan, kededa. Ini pertama orang mengaku jadi nabi setelah Nabi Isa. Karena Nabi kita itu lahir tahun 571 Masehi. Nah, hitung aja sampai jaraknya Rasulullah menjadi seorang nabi. Yang ketiga, adakah pernah dia berdusta? Karena biasa aja Abu Sufyan. Bahkan dia bergelar Al-Amin. Yang keempat, apakah dia keturunan raja-raja? Bukan. Orang-orang biasa, tapi beliau orang-orang terhormat. Seperti dari kakek beliau. Karena nasab beliau bersambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima, apakah pengikutnya itu selalu apakah pengikutnya orang-orang mulia, orang-orang kaya, atau orang-orang lemah? Ujar Abu Sufyan, nang mau umpatinya tuh orang-orang lemah, hamba-hamba saya, dan orang-orang fakir miskin, nang umpat Nabi kita. Yang keenam, 10 pertanyaan. 10 pertanyaan Abu Sufyan tidak bisa berdusta. Padahal ini musuh berat lawan Rasulullah. Abu Sufyan. Kayak perang Uhud kejamnya. Bininya Abu Sufyan. Di perang Uhud sampai memarina Rasulullah Sayyidina Hamzah. Kalau kita umrah biasanya dibawa ke Uhud. Di situ ada Sayyidus Syuhada. Yaitu paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Dibunuh oleh mereka. Dibelah perutnya dan diambil hatinya. Hati daripada Sayyidina Hamzah lalu dimakan oleh seorang perempuan yang sangat cudas ini, ialah si bininya Abu Sufyan. Nah, dimakannya, dikunyahnya, tapi tidak bisa menelan karena kemuliaan hatinya Sayyidina Hamzah. Kada bisa menangguk, padahal nak dimakannya. Yang keenam, apakah pengikutnya selalu bertambah atau berkurang? Ujar Abu Sufyan, bertambah terus. Kayak Pak Haja sudah disiksa, ditangati. Tapi senantiasa pengikut Nabi kita ini adalah senantiasa bertambah. Adakah nang murtad? Imbah masuk Islam lalu murtad. Ujar Abu Sufyan, kededa, malah semakin kuat. Begitu dia masuk Islam, kuat. Yang kedelapan,
Apakah dia mengadakan perjanjian? Iya, kami sedang berjanji perjanjian damai hari ini. Apakah dia pernah berkhianat? Berkhianatkah dia? Kada tahu. Karena biasanya dia kalau berjanji pasti tidak akan khianat. Sekarang kami sedang berjanji, ujar Abu Sufyan. Yang ke-9, apakah kalian berperang? Ujar Abu Sufyan, kami selalu berperang. Lalu dalam peperangan itu, apakah siapa yang menang, siapa yang kalah? Ujar Abu Sufyan, bergantian. Terkadang kami yang menang, terkadang kelompok Muhammad yang menang. Padahal sekaliannya yang menang. Kalau menurut sejarah, peperangan itu hanya 2 kali yang kalah taktik aja. Yang pertama adalah perang Uhud, yang kedua adalah perang Hunain. Kalau perang Uhud, ya karena terpengaruh dunia. Kalau perang Hunain, karena ujub banyaknya orang pengikut Islam. Artinya di antara sahabat Nabi itu ada yang, wah kada mungkin kalah ini, manusianya banyak. Sekalinya orang sekali memanah, 5 nang keluar panah. Dia ibarat itu orang ahli panah. Terkurung di dalam Hunain, di dalam satu tempat. Sekali mereka menarik panah, 3 nang keluar, 5 nang keluar. Kada kesanggaan, di situ kalah. Padahal tadinya mereka memang merasa ujub, artinya kada mungkin kalah orang yang banyak nih. Nah ini. Jadi yang ke-10, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Ujar Abu Sufyan, dia menyuruh kami menyembah Allah, menyuruh sembahyang, menyuruh menghubungkan tali silaturahmi, menunaikan amanah, dan banyak perintah-perintah kebaikan yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Oh, ujar Raja Heraklius, kalau kayak ini, berarti ini adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Aku yakin, di tempat aku berdiri ini, dia akan menguasai nanti. Aku yakin, dia akan menguasai tempat aku berdiri ini. Lalu pengikut orang-orang Kristen kesannya ribut, basurah. Ujar Abu Sufyan, aku kada tahu lagi apa yang dipandir oleh mereka. Mereka marah dengan Raja Heraklius. Lalu kami dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, lalu Raja Heraklius memanggil kembali dengan masyarakatnya. Dan ternyata waktu itu Raja Heraklius tidak memeluk agama Islam. Waktu itu, wallahu a'lam, selanjutnya ulun kada tahu lagi, kada pernah membaca sejarahnya. Nah, ini seorang musuh tidak sanggup berdusta karena kebaikan akhlak Nabi. Karena kejujuran dan sebagainya, akhlak dapat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, akhlak yang baik akan mengangkat seorang hamba yang walaupun dia sedikit amalnya, sedikit ilmunya, tapi dia baik akhlaknya, maka dia akan menempati surga yang paling tinggi. Ada diciptakan dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, si Fulanah, berarti seorang perempuan nih. Berarti seorang perempuan. Tidak disebutkan namanya. Wahai Rasulullah, seorang Fulanah ini kalau di siang hari dia puasa, kalau di malam hari dia ibadah. Tapi kalau mulutnya tidak terjaga, selalu menggonjeng, membicarakan jiran tetangganya. Bagaimana itu wahai Rasul? Hiya min ahli nar, kata Rasul. Dia adalah ahli neraka. Dia ahli neraka. Nah ini. Nah ini akhlak. Jadi akhlak yang tinggi, budi pekerti yang tinggi akan mengangkat derajat seseorang sepaling tinggi derajat di dalam surga. Tetapi akhlak yang bejat, akhlak yang tercela akan menjadikan manusia serendah-rendahnya dan akan menempati neraka yang paling di bawah. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan ini kita banyak-banyak mendengar majelis taklim, pengajian. Mudah-mudahan artinya dengan demikian kita menjadi orang yang baik, akhlak yang baik. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon maaf Bapak Ardian Sahilham, kalau tersalah mohon maaf Pak Habib.
Kalau ada salah bicara dan sebagainya atau salah mengandak susunan kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tentunya senantiasa memohon syafaat daripada Rasulullah, syafaat daripada para habaib, syafaat dari para guru-guru. Nah, ini setelah biasanya syafaat itu yang dijelaskan dalam kitab sesudah syafaatul uzma. Sayyidina Umar ketika terjadi kemarau panjang, Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang, lalu beliau melaksanakan salat istisqa. Kemudian beliau membaca paman Nabi masih hidup yang bernama Sayyidina Abbas. Nah, lalu dibawa oleh Sayyidina Umar, lalu berdoa bertawasul, ya Allah ya Rabbi, kata Sayyidina Umar, kami membawa pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas, tolong hujani kami. Sayyidina Abbas kan berdoa, yang berdoa Sayyidina Umar. Yang berdoa Sayyidina Umar. Tidak ada awan, hari yang sangat panas, pulang langsung dihujani. Nah ini, mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, kita ditolong, diberikan syafaat oleh para baru nanti. Kiau kami para habib lainnya sudah masuk surga, tanda hulupian. Sini, seperti orang-orang yang kaya akan dipanggil oleh para habaib, para guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.